Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan pemahaman, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam istiqomah sampai akhir pertemuan nanti insyaallah taala. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sebuah kitab yang sudah masyhur, sudah populer ya, yakni Nahwu Wadih. Ya, kitab nahwu tingkat dasar yang membahas kaidah-kaidah nahwu yang mendasar dengan metode ya sebagaimana nanti kita akan ketahui. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat covernya bagi yang sudah punya kitabnya, yang belum punya silakan lihat di PDF ya. Judulnya An-Nahwu Al-Wadih, nahwu yang wadih, yang jelas ya. Maksudnya adalah menunjukkan bahwasanya kitab ini ditujukan untuk ya, pelajar nahwu tingkat dasar ya, dan diposisikan pada marhalah yang pertama ya, level yang pertama, tingkatan yang pertama. Dan ini pada juz yang pertama juga, jadi benar-benar dari awal ya. Ya, sekilas mengenai kitabnya, kitab An-Nahwu Wadih, isinya lebih kurang sama seperti metode atau manhaj penulisannya, persis seperti kitab Al-Mumti' Syarah Ajrumiyah. Ya, persis seperti metode penulisan Syarah Ajrumiyah Al-Mumti' fi Syarhil Ajrumiyah, yaitu pertama akan dibahas kaidahnya dulu, kemudian akan disebutkan latihan-latihan soalnya. Setiap babnya seperti itu. Dan yang sedikit membedakan adalah di awal bab penulis sudah memberikan contoh. Kemudian ya setelah itu dibahas contohnya. Nah, kemudian lalu diberikan tugas. Ya, udah seperti itu. Metodenya semisal itu. Ada contoh dibahas. Kemudian contoh ini sebagai acuan, contoh kalimat ini sebagai acuan, nanti kemudian dibahas, ada pembahasannya rinci, i'rabnya dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan latihan. Diminta membuat seperti contoh yang sudah diberikan oleh penulis. Udah seperti itu sampai nanti selesai kitab juz yang pertama ini. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kenalkan terlebih dahulu siapa penulisnya, yakni Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kita lihat dan kita kenalkan, supaya kenal minimal kita tahu siapa beliau, lahir di mana, wafat di mana, walaupun tidak harus mengenal mendetail ya. Yang pertama Ali Al-Jarimi, ini lahir di tahun 1881 Masehi. Ali Al-Jarimi ada dua penulisnya. Penulisnya ada dua orang. Yang pertama Ali Al-Jarimi, yang kedua Mustafa Amin. Untuk yang pertama Ali Al-Jarimi, beliau dilahirkan pada tahun 1881 1881 Masehi.
dan wafat pada tahun 1949. Ya. 1449. Berarti usianya lebih kurang 68 tahun standar kalender Masehi. Tahun Masehi, ya. Dan dilahirkan di Mesir, tinggal dewasa dan wafat juga di Mesir. Ya, ahli sastra di Mesir, ya, digelari sebagai ahli sastra di negeri Mesir. Baik. Kemudian itu ringkas saja mengenai Ali Al-Jarimi. Kemudian Mustafa Amin, ya, ini lebih junior, terpaut usianya sekitar berapa tahun? Mustafa Amin lahir di tahun 1914, ya, 1914 Masehi, dan wafat di tahun 1997, akhir abad ke-20, ya. Wafat di tahun 1997, berarti sekitar usianya 83 tahun. 83 tahun. Dan beliau juga termasuk penulis, ya, yang banyak menulis berbagai kitab. Salah satunya adalah beliau bersama Ali Al-Jarimi menulis kitab Nahwu ini, An-Nahwadi, dan sama-sama asalnya dari Mesir. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit mengenalkan mengenai siapa beliau. Yang pertama Ali Al-Jarimi, yang kedua Mustafa Amin, ya, ahli sastra dari Mesir, ya. Kita coba buka sekarang langsung ke bab yang pertama. Kalau di PDF atau dicetakan yang disebarkan atau disediakan panitia, itu mulai halaman 9, ya. Al-Jumlatu Al-Mufidatu. Kita langsung masuk bab yang pertama, Al-Jumlatu Al-Mufidatu. Baik. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullah. Tulis menyebutkan al-jumlatu al-mufidatu. Bab pertama adalah jumlah mufidah, kalimat sempurna. Langsung beliau berikan contoh al-amsilatu, contoh-contoh utamanya. Yang pertama ada al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Asyamsu tali'atun, matahari itu terbit, ya. Dan syamma aliyun wardatan, syamma aliyun wardatan, Ali mencium aroma wardatan, mawar merah, bunga mawar, yaitu mawar merah. Ini semuanya kalimat sempurna. Ya, kalau di bahasa Indonesia, dan Anda sampaikan ini sekaligus sebagai bekal ketika teman-teman nanti mengajarkan kitab ini, maka karena ini juz yang pertama dan ditujukan untuk pemula, maka jangan dulu menyampaikan mubtada khobar, apalagi fa'il fi'il nanti. Karena penulis menyebutkan di awal jumlah mufidah ini hanya ingin menyampaikan bahwasanya kalimat sempurna itu seperti ini. Nah, kita bawa ke kaidah dalam bahasa Indonesia, langsung kita sebut saja, misalkan al-bustanu jamilun berarti apa? Subjek, predikat, objek, ya. Subjeknya atau subjek predikat sudah cukup, ya. Subjeknya bustan, jamilnya predikat. Kita bawa ke kaidah kita supaya santri kita paham. Oh, ternyata subjeknya bustan, kebun itu jamilun, indah. Indah ya bisa menjadi predikat.
Kemudian asyamsu toliat sama, matahari itu terbit. Berarti kan subjeknya matahari, toliatunya terbit. Ya, khobar dalam bahasa Indonesia itu diletakkan di posisi apa? Predikat. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah khobar. Subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Itu saja. Baik. Nah, kecuali sini syamma aliyun wardatan, ini baru lengkap, ada subjek, predikat, objek. Alinya subjek, samanya predikat, wardatannya apa? Objek. Jadi kita pendekatannya dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Karena di awal belum dikenalkan tanda itu apa, khobar itu apa, belum. Fa'il, fi'il juga, maf'ul bi juga belum. Nanti. Contoh keempat. Qatafa Muhammadun zahrotan. Muhammad memetik bunga. Muhammad memetik bunga, berarti subjek, predikat, objek. Ini kalimat sempurna dan ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam kaidah bahasa Indonesia kalimat sempurna itu minimal subjek, predikat. Ya. Objek tidak harus. Kemudian contoh kelima, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ikan itu ya'ishu hidup fil ma'i di dalam air. Ikan hidup di dalam air. Berarti subjek, predikat, subjeknya ikan, predikatnya hidup. Fil ma'inya apa? Kalau jar majrur itu dimasukkan keterangan atau pelengkap. Apa bedanya keterangan dengan pelengkap? Nah, itu perlu nanti dibahas lagi. Ya. Intinya kalau tidak keterangan ya pelengkap. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, contoh keenam, yaksuru an-nakhilu fi Misra. Subjeknya nakhil yaitu pohon kurma, yaksuru banyak terdapat fi Misra di negeri Mesir. Ya, subjek, predikat dan keterangan, gitu kan. Lengkap, sudah ada subjek, predikat, sudah jadi kalimat sempurna. Baik, jelas, maka baru masuk pembahasan. Dibahas di sini. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita bahas al-bahsu pembahasannya. Idza ta'ammalna, jika kita renungi, ya kita perhatikan at-tarkiba al-awwala, susunan kalimat yang pertama, yang mana? Al-bustanu jamilun. Wajadnahu, kita jumpai, kita temukan pada kalimat itu yatarakkabu min kalimataini, tersusun dari dua kata. Idahuma, salah satunya adalah bustan, yang pertama adalah bustan, kebun, yang kedua adalah jamil, indah. Faida akhadna al-kalimat al-ula, jika kita ya lihat, kita cek kata yang pertama wahdaha, yang itu yang dicek satu apa namanya, dicek dari satuan katanya, bustan itu sendiri. Kalau misalkan kita hanya buat satu kalimat cuma pakai bustan gitu maksudnya, lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhotubi, maka tidak bisa kita pahami kalimat itu cuma ada lafaz bustan saja, tidak bisa kita pahami kecuali apa? Makna tunggal itu sendiri, cuma kita pahaminya kebun itu saja. La yakfi litakhotub. Nah, sedangkan kalau maknanya cuma kebun saja dalam satu kalimat, la yakfi, tidak cukup, litakhotubi digunakan untuk ya berkomunikasi, ya berbincang, berbicara dengan lawan bicara kita, nggak bisa. Orang dengar nggak paham ya. Al-bustanu, terus kenapa? Ada apa dengan kebun itu? Jelaskan. Oh, ternyata jamilun. Gitu harusnya kan. Wa kadzalika al-halu, demikian juga kondisinya sama idza akhadna al-kalimata saniyata, kalau kita hanya jadikan dalam kalimat itu hanya kita ambil satu kata saja, itu pada kata yang kedua, wahdaha wa hiya jamilun, yaitu lafaz jamil, walakinna idza dhammamna, kan tapi kalau kita kumpulkan keduanya, ihdal kalimatai, salah satu dari keduanya kita kumpulkan ilal ukhra, dengan yang lain, maksudnya dengan kata kedua. Kata ihda tadi berarti al-bustan, al-ukhranya berarti apa? Jamil. Dikumpulkan jadikan satu kalimat ala nahwi seperti contoh di atas tadi.
Seperti contoh yang awal tadi, al-bustanu jamilun alladhi fi tarkibi, membentuk sebuah kalimat. Wa qulna al-bustanu jamilun, kita katakan al-bustanu jamilun, fahimna, maka kita paham, maknan kamilan, memahami makna yang dapat kita pahami, makna yang sempurna. Ya, jelas ya. Wastafatna faidatan tamatan, maka kita dapatkan faedah yang sempurna pula. Wahiyat ittisafu al-bustani bil jamali. Apa yang kita dapatkan faedahnya? Bahwasanya pada kalimat itu disifati lafadz bustan, kebun, ya, ittisaful bustan bil jamil, disifati, dijelaskan dengan sifat jamal, dengan sifat keindahan. Walizalika, dengan demikian, yusamma hadza at-tarkibu jumlatan mufidatan. Dengan demikian, ya, lafaz kalimat al-bustanu jamilun, ya, kalimat ini, susunan kalimat ini jumlatan mufidatan, dinamakan dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Ini materi yang insyaallah ringan, ya. Hanya metodenya menyampaikan dengan paragraf, ya, dengan prosa. Tidak membuat poin-poin, ya. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya. Wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu, itu majhul, juz'an min hadhil jumlati. Ya. Masing-masing satuan kata dari dua kata yang tersusun dalam kalimat tadi, contohnya tadi apa? Al-bustanu jamilun, masing-masingnya tu'addu juz'an, dihitung satu bagian, min hadhil jumlati, dari satu kalimat utuh tersebut. Jadi al-bustannya itu bagian pertama gitu, juz yang pertama disebutnya juz, kedepannya pakai istilah juz gitu maksudnya. Ya, ulama punya istilah masing-masing dalam mengungkapkan kaedahnya, menggunakan istilah juz. Maka berarti juz pertama adalah, ya, kalau itu dalam kalimat al-bustanu jamilun, ya berarti apa? Al-bustan juz yang pertama, jamilun juz yang kedua, gitu maksudnya. Wa hakadha yuqalu fil amsilati sabiqati, dan demikianlah berlaku pula pada, ya, contoh-contoh yang lain yang telah disebutkan. Jadi berlaku pula pada asyamsu toli'atun, syam'aliyun wardatan, dan seterusnya. Juz, satu kata satu juz gitu maksudnya, ya. Jadi tadi asyamsu juz satu, toli'atun juz kedua, dan seterusnya. Wa bihadza, dengan inilah, naro annal kalimata, itu dibaca annal kalimata wahdaha la takfi fit takhatubi. Dengan demikianlah kita lihat bahwasanya kalau, ya, satu kalimat hanya terdiri dari satu kata saja, la takfi, tidak cukup, ya, kata tersebut enggak cukup kalau cuma satu saja, fit takhatubi, jika digunakan untuk apa? Ya, takhutub, untuk berbicara, untuk memahamkan orang lain, berbicara, berbincang dengan orang, enggak bisa, enggak cukup. Wa annahu la budda min kalimataini fa'aksara. Fa'aksara, fa-nya itu fa'atof, atof ke kalimatain, kalimatainnya majrur karena ada huruf jarmin, maka aksara dibaca majrur juga, karena, dan dia majrurnya tidak dengan kasrah. Kenapa aksara? Isim tafdil. Artinya wa annahu dibaca anna, wa annahu la budda min kalimatain fa'aksara. Maka kalimat, ya, kalimat yang sempurna, jumlah mufidah itu haruslah terdiri dari dua kata atau lebih, atau mudahnya minimal dua kata. Hatta yastafidal insanu faidatan tammatan, sampai, ya, orang dapat mendapatkan faedah ketika mendengar kalimat itu tadi diucapkan. Orang yang mendengar itu dapat faedah. Faedah yang seperti apa? Faedah yang sempurna. Apa indikatornya dalam syarah Ajrumiyah sebutkan apa? Indikator orang tersebut terpenuhi syarat mufid, ya, tidak menanyakan lagi kepada orang lain. Ketika didengarkan kalimat itu, dibacakan kalimat itu, maka yang mendengarnya tidak tolah-toleh lagi, tidak tengok kanan, tengok kiri karena bingung. Tidak, tapi sudah jelas. Dia diam atau yahsunu sukut, ya,
diamnya orang yang mendengar tadi karena sudah paham. Baik. Kemudian wa amma nahwa, adapun contoh berikut ini contoh yang nampaknya kok dalam satu kalimat cuma satu kata. Oh, terlihat contohnya fiil ini ya, kata kerja perintah. Kum, berdirilah, ijlis, duduklah, takallam, apa takallam? Berbicaralah, ya. Tiga contoh ini kok di sini menyelisih kaidah. Nah, padahal apa tadi syaratnya harus dua, tapi kok kum, ijlis, takallam ini sudah disebut kalimat sempurna. Kenapa? Ya. Mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun ini mau dibaca apa? Kafiyatan, ya. Atau kafiyatun juga boleh. Zahirnya secara kasat mata lafaz-lafaz tadi kum, ijlis, takalam itu satu kata, kalimatun wahidatun satu kata. Kafiyatun fit takhotubi, akan tetapi dia mencukupi ya takhotub dalam ya penggunaannya ketika apa? Ketika diperdengarkan kepada lawan bicara. Cukup ya, kalau kita bilang ijlis, orang sudah paham, duduklah gitu. Kenapa dikatakan cukup? Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin. Ya, tidak ada di situ fil haqiqati bi kalimatin. Intinya adalah hakikatnya dia bukan satu kata gitu maksudnya. Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin. Ya, bahwasanya lafaz ijlis dan seterusnya tadi kata kerja perintah itu hakikatnya dia bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Ya, maka hanya saja itu berupa kalimat yang tersusun dari dua kata, namun ihdahuma, salah satunya malfuzatun, satu katanya disembunyikan. Ya, ihdahum malfud, afwan. Malfud itu apa? Kalau malfud berarti dimunculkan ya, dilafadzkan, yaitu lafadz kumnya. Contohnya seperti itu, masalan sebagai contoh. Wal ukhra, nah yang lain sisanya satu kata lagi, ghairu malfudzatin, tidak dimunculkan alias tersirat, yaitu apa? Domir anta. Domir itu apa? Yaitu kata ganti. Ya, allati yafhamuha as-sami'u, sehingga yang mendengarnya itu paham minal kalami, dari kalimat yang diucapkan, wa illam yuntaq biha, ya meski tidak diucapkan lafadz antanya. Lafadz anta tidak diucapkan. Tadi kum, kan aslinya terdapat domir anta, kum anta, tidak perlu dimunculkan, sudah memberikan pemahaman, maka sudah cukup. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk al-qaidatu ya. Baik, al-qaidatu kaidahnya diperhatikan. Sekarang ada kaidah yang di sini simpulkan. Ya, al-ula, yang pertama adalah at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan. Kaidah pertama, susunan kalimat ya yang memberikan faedah sempurna namanya jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Wa yusamma aidan kalam, nama lainnya adalah kalam. Ya, nama lainnya adalah kalam. Kemudian yang kedua, al-jumlatu al-mufidatu, jumlah mufidah atau kalam tadi, qad tatarakkabu min kalimatain, maka dia minimal tersusun dari dua kata. Ya. Tersusun dari dua kata maksudnya minimal di situ. Bukan berarti tiga kata enggak boleh. Nah, makanya ada kalimat setelahnya wa qad tatarakkabu min aksara, ya juga tersusun dengan dua kata lebih dari dua kata, ya intinya minimal dua kata. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, maka setiap kata, masing-masing kata dalam kalimat tersebut ya tu'addu, dihitung satu bagian dari satu kesatuan kalimat tersebut. Satu kata satu bagian gitu. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita coba masuk ke latihan. Nah, kita masuk tamrin ya, tamrinun ya, tamrin awal ya, tamrin yang pertama. Iqra al-amsilata sabiqata, bacalah contoh-contoh yang sudah disebutkan di awal tadi, yang ada 6 ya tadi ya, di awal bab tadi, yang al-bustanu jamilun dan seterusnya. Wa bayyin, maka kemudian jelaskanlah ada dalam kalimatani
al-kalimati fi kulli misalin, jelaskanlah adad al-kalimat, jelaskanlah sejumlah kalimat pada jumlah kalimat pada setiap contoh tersebut. Ada berapa ya kata, bukan kalimat sih. Al-kalimat maknanya ada berapa kata, jumlah kata, jelaskanlah ya jumlah kata pada setiap contoh kalimat yang sudah pernah dibahas di awal tadi. Ya, kita bahas bareng dulu. Al-bustanu jamilun, maka ini kata yang pertama al-bustan, kata yang kedua jamilun. Kita katakan subjeknya al-bustan, maka predikatnya jamilun. Ya, kebun itu indah. Asyamsu thali'atun, matahari itu terbit, berarti subjeknya matahari, thali'atunnya predikat atau verb. Syamma aliyun wardatan, tadi kalau bustanun jamilun dua kata gitu kan. Asyamsu thali'atun juga dua kata ya. Syamma aliyun wardatan tiga kata. Kata pertama, juz yang pertama itu syamma, itu predikatnya, aliyun sebagai subjeknya. Kata yang juz yang kedua, juz yang ketiganya wardatan sebagai objeknya. Ali mencium aroma mawar merah. Dan perlu diketahui ya bahwasanya dalam susunan bahasa Arab maka susunan fi'il lebih dahulu daripada fa'ilnya. Artinya predikat lebih dahulu daripada subjeknya. Sama ini predikatnya lebih dahulu daripada ali subjeknya. Keempat, qatafa Muhammadun zaratan, ini tiga kata. Juz yang pertama, kata yang pertama qatafa sebagai predikat, Muhammadun kata yang kedua sebagai subjek, zaratan sebagai objek. Muhammad memetik bunga. Jelas, ya'ishu as-samaku fil ma'in, ada empat kata. Kata yang pertama itu ya'ishu, itu predikatnya, artinya hidup. As-samaku kata yang kedua, juz yang kedua itu subjeknya, artinya ikan. Ya, fi itu kata yang ketiga, dia kata keterangan ya. Menunjukkan makna di dalam atau di ya. Alma itu kata yang keempat, artinya air. Itu menunjukkan kata keterangan. Yang keenam, yaksuru an-nakhilu fi Misra, ada empat kata juga sama susunannya. Yaksuru predikat, nakhilu subjek, fi Misranya di situ fi-nya ya, awalan dari dia kata keterangannya, Misranya ya kata yang berkaitan dengan kata keterangan, pasangannya. Fi Misra. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, terjemahnya tadi apa? Pohon kurma itu banyak terdapat di negeri Mesir. Nah, itu tugasnya satu selesai. Sekarang kita masuk tamrin yang kedua. Tamrin yang kedua, Iqra al-jumala al-atiyata wa bayyin al-kalimati fi kulli wahidatin minha. Bacalah seluruh kalimat berikut ini dan jelaskanlah ya kata yang masing-masing kata yang terdapat pada setiap kalimat tersebut. Jelaskan ini sebagai apa, ini kata yang pertama sebagai apa, kedua seterusnya sebagai apa. Ingat kaidahnya subjek, predikat, objek, kata keterangan, pelengkap, itu dulu saja. Bagi yang belum mengenal apa kaidah-kaidah nahwu yang dasar, tapi kalau sudah tahu ya enggak apa-apa, sebutkan aja samakunya mutada, mutarotunya khobar dan seterusnya. Ya, as-samaku afan. Yang pertama as-sama'u mumtiratun. As-sama'u mumtiratun. Ya, apa artinya? Langit itu mumtiratun, menurunkan hujan atau turun hujan atau hujan gitu saja enggak masalah. Maka as-sama ya sebagai subjek, dia mumtiratunnya sebagai predikat. Langit itu apa? Menurunkan hujan atau turun hujan atau hujan saja gitu enggak masalah. Kemudian ada dua kata tadi, as-sama, juz yang pertama mumtiratun, juz yang kedua kata kedua. Al-hadiqatu jamilatun, kebun itu jamilah, ya indah, sama seperti tadi al-bustan, al-hadiqah sama. Kebun itu indah, maka subjeknya al-hadiqah, kemudian predikatnya jamilah, indah, kebun itu indah. Ada dua kata, juz pertama hadiqah, juz kedua jamilah. Dan yanqati'u al-matar, ya. Matar apa? Air hujan, hujannya. Yanqati'u terputus, ini bahasa terjemah tekstual. Kalau terjemah yang bebasnya, terjemah luasnya, yanqati'ul matar itu lam yanzil, maknanya lam yanzil. Ya, hujan itu tidak turun. Ya, artinya hujan tidak turun.
Yasiru as-sahab, sahab itu awan, yasiru bergerak. Tadi saya ulangi lagi, yanqati'u itu kata predikatnya, al-mataru ya subjeknya, subjek predikat. Ini sudah kalimat sempurna. Juz pertama predikat, juz kedua subjek. Yasiru as-sahabu, yasiru ini predikatnya bergerak, as-sahab ya subjeknya. Awan itu bergerak. Ya, dan seterusnya. Qala mu'allif rahimahullah, tatlu'u asy-syamsu, latihan yang nomor 5, al-khamis, tatlu'u asy-syamsu, matahari terbit, matahari itu terbit. Maka tatlu'u juz yang pertama, asy-syamsu juz yang kedua. Juz yang pertama tatlu'u sebagai predikat, asy-syamsu sebagai subjek. Dan tajiffu al-ardu, jaffa yajifu maknanya yabisa atau yabisat, al-ardu yatajifu maknanya kering ya. Al-ardu bumi itu kering atau keras ya. Boleh kering atau keras. Maka tajifu ini juz yang pertama, kemudian al-ardu juz yang kedua. Juz yang pertama ini predikatnya al-ardu, subjeknya bumi itu kering. Yang ketujuh at-tairu fawqa syajarati. Ta'ir apa ta'ir? Burung ya. Burung itu fauqa berada di atas pohon syajarah. Maka ta'irnya sebagai subjek ya kan. Fauqa asyajarah apa sebagai apa? Terjemahnya sebenarnya ada terjemahan tambahan, yaitu burung itu berada ya di atas pohon. Nah, di sini ada yang menarik. Kalau fauqa syajarahnya sebenarnya bukan predikat ya. Di atas pohon itu masuknya nanti ke keterangan ya. Namun di mana kalau begitu di mana predikat atau predikatnya, verbnya ta'ir sebagai subjek, predikatnya mana? Predikatnya dalam kalimat ini yaitu tersembunyi. Ya, predikatnya berupa lafadz istaqarra ya. Istaqarra artinya berada. Sehingga terjemahnya tetap ada terjemahan berada. Ya. Burung itu berada atau terjemahan lainnya menetap di atas pohon. Baik. Subjeknya ta'ir, predikatnya tadi tersembunyi yaitu istaqarra, fauqa syajarahnya keterangan. Kemudian yang ke-8, yaktifu Aliyun al-azhara. Ali memetik bunga-bunga ya, banyak bunga. Maka yaktifu ini sebagai predikat, Ali sebagai subjek, al-azhar sebagai objeknya. Yalbisu apa itu? Yal'abu yang ke-9, yal'abu al-ghilmanu bil ya bakaroti. Bakaroh ya, bukan bukroh nampaknya. Kalau bukroh tidak tepat maknanya. Al-ghilman, ghilman ini maknanya para pemuda. Para pemuda itu yal'abu bermain bil bakaroti, bermain dengan katrol. Ya, bakaroh nama permainan dengan menggunakan katrol ya. Tidak tahu bentuknya seperti apa alat permainannya. Dengan katrol. Kalau bukroh nanti maknanya bukan dengan bukan permainan. Nanti kalau bukroh maknanya pagi, waktu pagi, bukrotan wa asila. Bakaroh itu ya, bakaroti. Ya, maka yal'abu predikat, ghilmannya subjek, bil bakarohnya keterangan. Nah, kemudian berikutnya nomor 10, yanzilu al-mataru minas sama'i. Ya, yanzilu ini juz yang pertama, kita istilahkan dengan satu kata dengan satu juz. Berarti al-mataru juz kedua, min juz ketiga, as-sama juz keempat. Ada 4 juz, berarti ada 4 kata dalam satu kalimat. Yanzilu ini predikatnya, al-mataru subjek, minnya ini kata keterangan ya. As-sama ini pasangannya, itu minas sama, ini kata satu paket kata keterangan. Air hujan itu atau hujan itu turun minas sama dari langit, Jelas ya? Yang ke-11, tasiru as-sufunu, sufun jamak dari apa? Safinah ya. Kapal, banyak kapal. Ya. Kapal-kapal itu tasiru berlayar fil bihari di ya
berbagai bihar, jamak dari bahar, di samudra, ya, di banyak lautan. Maka di situ tasirunya predikat, sufunnya subjek, fi'il biharnya keterangan. Ini sudah menunjukkan kalimat sempurna. Ke-12, yashtaddu al-bardu fawqal jabali. Ya, suhu itu bertambah dingin fawqal jabali, ya, ketika berada di atas gunung. Tadi ingat kalau menunjukkan kata keterangan menggunakan misalkan fawqa di sini, ya, dan kita tidak mendapati predikatnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena predikat itu ya setidaknya ada terjemahan yang menunjukkan itu kata kerja. Misal di sini tadi yashtaddul bardu, suhu itu bertambah dingin. Nah, itu yashtaddu sudah sebenarnya sudah predikat, ya. Contoh tadi yang di atas misalkan atau iru fawqa syajarati, burung itu di atas pohon. Kalau terjemahnya hanya di atas pohon, belum ada predikatnya dalam bahasa Indonesia. Sehingga dibantu dengan lafaz tadi istaqarra, burung itu menetap atau berada di atas pohon. Jadi kalau tidak ada predikatnya secara tinjauan bahasa Indonesia, maka butuh bantuan tadi lafaz istaqarra. Yashtaddul bardu fawqal jabali, ya, suhu itu bertambah dingin atau sangat dingin fawqal jabali, ya, di atas gunung. Jelas ya, yashtaddu predikatnya, al-bardunya subjek, fawqal jabal ini keterangan. Nah, sekarang kita masuk tamrin yang ketiga. Nah, ini teman-teman bisa ikut mengerjakan. Yang ketiga, mayyiz, ya. Mayyizil jumala al-mufidata. Bedakanlah kalimat-kalimat di bawah ini mana yang merupakan ya jumlah mufidah, ya, fit tarakibil atiyati, pada contoh-contoh kalimat berikut ini. Bedakanlah mana yang jumlah mufidah pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya, yang pertama, laisal jawu. Jawu maknanya udara atau cuaca atau awan. Laisal jawu ini jumlah mufidah atau bukan? Dia sudah minimal dua kata. Bukan, karena di sini belum ada, kita belum bicara mubtada khobar, ya, karena ini belum masuk bab mubtada khobar. Kita bicara subjek predikat dulu, objek, ya. Laisal jawu, maka di sini baru ada al-jawu, ya, maknanya udara, ya. Laisa artinya tidak. Maka butuh di sini predikatnya. Ya, kita tambahkan saja misalkan laisal jawu, kalau mau dilengkapi laisal jawu al-jawu bardan atau harron, ya, harron panas, kalau bardan dingin, ya. Suhu atau udara tersebut tidaklah dingin atau tidaklah panas. Saya akan tambahkan bisa bardan, bisa harron pakai ha. Bardan dingin, harron panas. Barulah menjadi kalimat yang sempurna, ya, suhu itu atau udara itu tidaklah dingin atau tidaklah panas. Baik. Berarti panas atau dingin ini sebagai predikat dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, akala faridun. Akhwat silakan yang mau menjawab. Apa akala faridun? Farid nama orang, ya. Nama orang Farid. Jumlah fidah bukan? Akala faridun jumlah fidah belum? Jumlah fidah yang lain? Yakin? Akala itu kata kerja, dia predikat, ya, yang membutuhkan objek, ya. Dia masih butuh objek, ya. Maka ini kalimatnya hampir sempurna sebenarnya. Walaupun sudah ada subjek predikat. Memang kalau tinjauannya bahasa Indonesia ini sudah cukup, ya, subjek predikat. Farid makan sudah cukup. Namun kalau kita tinjau ke kaidah bahasa Arab, maka kata akala itu dia kata kerja yang membutuhkan objek. Sehingga perlu ditambahkan objeknya akala faridun atau ama atau akala faridun misalkan samrota, as-samrota,
Ya Farid makan buah, misalkan Farid makan apa? As-samaka, makan ikan dan seterusnya. Tambahkan satu lagi objeknya yang belum ada. Namun kalau bahasa Indonesia sudah enggak apa ya, saya makan gitu aja. Sudah sempurna kan? Sebenarnya enggak masalah kalau dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab ini kita cek ya kata kerjanya butuh objek atau tidak. Kemudian al-qitaru sari'un. Mufid ya, al-qitar kereta api. Nah, sari' ini cepat ya. Ya sudah terjemahkan saja al-qitaru sari'un, kereta api itu cepat ya. Atau mau lebih lengkap lagi boleh-boleh saja terjemahkan dengan bantuan terjemahan al-qitaru sari'un, kereta api itu bergerak cepat. Ya. Bergerak cepat itu sepaket, ini sudah predikat. Baik. Kemudian yang keempat, in istahadta, ya, jika engkau bersungguh-sungguh. Nah, ini kalimatnya sudah sempurna belum? Belum ya, masih menggantung. Ya, kalimatnya belum sempurna, harusnya disempurnakan. In istahadta, jika engkau bersungguh-sungguh. Misalkan apa? Najahta atau tanjahu, engkau akan, bukan tanjahu. In istahadta tanjah, jika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan berhasil. Nah, itu kalau mau dilengkapi. Baru lengkap kalimat. Itu masih menggantung. Jadi, minimal dua kata ini harus dicek dulu maknanya sempurna atau tidak. Dia lanjut yang kelima, laital marido. Ini kalimat sempurna atau bukan? Laital marido. Laita, saudari, bukan, karena masih membutuhkan apa? Predikat yang belum ada di situ. Maka butuh ditambahkan, misalkan laita al-marido lahu asyifa'u. Laita al-marido lahu asyifa'u. Terjemah bebasnya, orang yang pasien itu, gitu kan? Ya. Laita itu apa? Terjemahnya andai ya. Laita. Andaikan pasien itu lahu syifa'u, sembuh gitu. Maka sembuh itu sudah predikat, ya, sembuh. Tapi jelas kita tidak bahas laita tadi. Ya, kalau bahas laita nanti masuk pembahasan yang belum ada babnya. Ini kan baru membahas kalimat-kalimat sederhana yang apakah ini sempurna atau tidak. Ya, kemudian lanjut nomor 6, as-saubu nazifun. Ini juga kita cek kalimatnya sudah sempurna belum? Minimal subjek predikat. Sudah ya? Sudah. As-saubu nazifun, pakaian itu nazifun, bersih. Maka bersih sudah menjadi predikat dalam bahasa Indonesia. Dan al-kitabu alladzi, kitabu alladzi belum, masih menggantung. Kenapa? Karena alladzinya ini berupa kata sambung. Ya, kata sambung ini masuknya keterangan atau pelengkap sehingga belum ada predikatnya. Kitab yang apa? Oh, dilengkapi misalkan al-kitabu alladzi uhibbuhu fasadun. Ulangi, al-kitabu alladzi uhibbuhu fasadun. Kitab yang aku suka itu fasadun, rusak misalkan. Kitab yang aku sukai itu rusak, buku yang aku sukai itu rusak. Maka predikatnya adalah rusak. Tadi butuh predikat. Baik, lanjut. Al-bintu al-muta'allimatu. Silakan. Akhwat gantian. Kalimatnya sudah sempurna belum? Al-bintu al-muta'allimatu. Belum. Kenapa? Karena masih butuh apa? Butuh predikat. Ya, silakan dibuat sendiri predikat. Misalkan al-bintu al-muta'allimatu, anak perempuan yang profesinya sebagai pengajar itu muta'allimah ya, guru kan, pengajar. Yang profesinya sebagai guru tersebut, sebagai ustazah tersebut, najihatun ya, beruntung misalkan. Sukses ya. Baik, maka butuh tambahan tadi predikatnya, sukses atau beruntung. Gas ya. Lanjut. Masih banyak ini latihannya. Tamrin yang keempat, latihan keempat. Ij'al kulla misalin minal amsilatil atiyati jumlatan mufidatan
biwad'i kalimatin mulaimatin fil makanil khali. Buatlah kalimat sempurna dengan mengisi bagian rumpang yang sesuai pada kalimat berikut ini. Terjemahan bebasnya seperti itu. Buatlah kalimat sempurna dengan mengisi bagian rumpang, bagian kosong yang sesuai tentunya pada kalimat berikut ini. Diisi. Ya, dengan apa kira-kira ya? Pertama, al-usfuru nukta al-qafasi. Usfur itu burung kecil, ya, burung tapi ukurannya kecil. Al-qafas itu sangkarnya, sangkar burung. Berarti butuh apa di situ? Tambahkan apa kira-kira? Burung kecil itu kan predikat. Terus qafasnya ini mau dibaca, mau dijadikan apa? Mau jadikan objek bisa, mau dijadikan kata keterangan sepaket dengan kata keterangan juga bisa. Silahkan mau seperti apa. Tapi apa kalimatnya? Al-usfuru, burung itu. Ya tadi bisa pakai huruf fi tadi ya. Fi al-qafasi, burung itu berada di dalam al-qafasi, sangkarnya maksudnya. Maka al-usfuru fil qafasi, burung itu berada. Nah, terjemahan berada itu bahasa Arabnya pakai nanti istaqarra. Ya, dibantu dengan al-usfuru istaqarra fil qafasi. Ya, berada di dalam sangkarnya. Kalau mau dibuat objek boleh juga. Qafasnya dijadikan objek, misalkan gimana kira-kira? Burung itu merusak tadi ya. Fasada al-qafaso. Burung itu merusak sangkarnya, misalkan. Ya, bisa saja, silakan. Subjek, predikat, objek. Subjeknya burung, predikatnya merusak, objeknya qafas. Baik. Lanjut yang kedua. Al-waladu nukta al-fakihata. Murid itu titik al-fakihata, buah-buahan. Ya sudah, dikasih tahu di situ al-fakihata sebagai objek, berarti tinggal cari predikatnya. Bisa pakai akala, ya kan? Pakai yakulu juga boleh, akala yakulu. Murid itu makan buah-buahan, berbagai buah-buahan. Das ya, subjek, predikat, objek. Ini sudah kalimat sempurna. Yang ketiga, as-sauru nukta al-ard. Nah, silakan coba. As-saur itu apa? Banteng. Al-ard bumi, tanah ya gitu boleh juga. Daratan juga boleh. Tambahkan apa? Satu kata saja, kira-kira apa? Akhwat. As-saur nukta ala ya, boleh pakai ala, boleh pakai fauqa ya. Walaupun fauqa dengan ala ada perbedaan, namun kalau konteksnya tidak mempermasalahkan, mau pakai fauqa dan ala sama saja, sudah berarti tidak perlu dibeda-bedakan. Fauqa dengan ala sama ketika konteksnya tidak mempermasalahkan penggunaan fauqa atau ala. Ya, maka boleh pakai fauqa, boleh pakai ala. Banteng itu berada di atas apa? Tanah atau bumi. Maka tadi kalau mau ada terjemahan berada atau menetap, tinggal, maka butuh tadi istaqarra. Itu bantuannya pakai istaqarra. Namun istaqarranya nggak harus muncul dalam kalimat gitu maksudnya. Tapi ya jelas ya. Lanjut, al-waladu al-muhazzabu. Al-waladu al-muhazzab. Muhazzab itu sifat sopan, santun. Dilengkapi itu suruh melengkapi ya. Masih satu kata lagi. Al-waladu al-muhazzabu. Apa kira-kira? Masukkan. Bebas. Najihun. Ya, boleh. Santri yang santun itu, yang sopan itu, nah, misalkan najihun, sukses, berhasil, ya, juara dan semisalnya. Juga bisa misalkan mukramun, ya, santri yang sopan itu, yang bertata krama itu, mukramun, dimuliakan. Ya silakan, ya cari subjeknya pakai lafaz-lafaz yang lain, ya. Predikatnya bisa pakai mukramun, bisa pakai najihun, dan faizun juga bisa. Faiz beruntung, faiz dan seterusnya. Nah, kemudian al-hidha'u ad-dayyiqu, itu silakan dilengkapi. Al-hidha' artinya sepatu, ad-dayyiq artinya sempit. Nah, ini cari kosakatanya apa kira-kira?
sepatu yang sempit itu. Nah, cari predikatnya apa? Pak, misalkan rusak atau sobek. Kalau sobek bahasa Arabnya mazkun. Mim, zai, qaf. Mazkun, masarnya mazkun, maskon. Ya, berarti al-hiza'u ad-daiku, sepatu yang sempit itu, mazkun, sobek. Berarti sobek ini apa? Predikat, kata kerja. Al-hiza'nya, dia al-hiza' dhaik ini susunan subjek, susunan apa? Frase dari subjek. Al-qamaru nukta as-sama, ya bulan itu titik-titik langit. Apa kira-kira? Enggak mesti satu kata ya, boleh ditambah dua kata juga. Fi boleh. Yang lain apa kira-kira biar panjang kalimatnya? Boleh enggak mesti satu kata. Misalkan al-qamaru fis sama'i, boleh. Bulan itu berada di langit gitu kan. Atau al-qamaru min zinatis sama'i. Zina itu perhiasan, bulan itu ya di antara perhiasan langit. Ya, atau al-qamaru min kawakibis sama'i. Bulan itu ya di antara bintang-bintang ya di langit. Itu juga boleh. Bebas ya. Yang penting bikin kalimat yang sempurna, minimal subjek predikat. Maka sama di sini butuh istaqarra ya untuk menerjemahkan berada gitu. Ya, penting lafaz istaqarra ini. Kemudian latihan kelima terakhir, karena nanti latihan yang keenam itu PR ya. Latihan kelima, do' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin. Do' ini maknanya ij'al atau alif. Ij'al, buatlah, jadikanlah, alif, tulislah kulla kalimatin, setiap soal di bawah ini, minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min kalimatain, jadikanlah jumlah mufidah dengan menyusunnya menjadi satu kalimat hanya dua kata saja. Ya, coba kita buat al-hadiqatu, apa pasangannya? Dua kata saja. Misalkan al-hadiqatu apa? Kebun itu luas, berarti al-hadiqatu wasi'atun gitu. Dah selesai. Sempurna sudah. Asyajaratu, misalkan apa? Pohon itu ditumbuhkan. Nanti butuh predikat. Asyajaratu tumbatu. Pohon itu tumbatu ditumbuhkan, dikembangbiakkan, dikembangkan. Baik. Maka predikatnya tadi tumbatu, ya ditumbuhkan. Al-azhar, bunga-bunga. Ini mudah ya. Misalkan al-azharu, ya bunga-bunga itu indah. Ya sudah, tambahkan saja predikatnya. Bunga-bunga itu al-azharu jamilatun gitu. Jelas ya. Yang keempat terakhir asyamsu. Di surat di Al-Qur'an juga ada. Cuma di Al-Qur'an jadi 3 kata nanti. Allah berfirman di surat At-Takwir ayat berapa? Pertama ya. Allah berfirman idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu digulung. Nah, anggaplah saja kita keluarkan bukan sebagai ayat tapi sebagai kalimat biasa, yaitu asyamsu kuwirat. Nah, berarti asyamsu subjek, kuwiratnya predikat. Matahari itu digulung. Nah, baik ya. Sekarang perintah sub kedua dari latihan kelima, do' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min aksara min kalimatain. Jadi buat kalimat yang sama dari satu kata ini, tapi jadikanlah 3 kata dalam satu kalimat. Mulai al-ma'u, coba. Al-ma'u. Coba dibuat 3 kata saja dalam satu kalimat. Al-ma'u apa? Al-ma'u, air itu berada di dalam gelas, ya. Apa? Al-ma'u fil kub, ya, fil kubi. Air itu berada di dalam cangkir atau gelas. Baik, bisa enggak 3 kata kan? Al-ma'u fi al-kub, al-kubi. Al-fakihatu, fakihah, buah-buahan. Apa misalkan? Al-fakihatu, buah-buahan itu berada di atas meja. Coba bahasa Arabnya apa? Akhwat, gantian. Akhwat. Buah-buahan di atas meja. Berarti al-fakihatu alal maktabi atau fauqal maktabi. Ya. Berada di atas meja. Benar ya? Fauqa. Walaupun tadi ada terjemahan berada, ya ada istaqoroh yang tersirat dalam kalimat tadi. Tapi tidak harus dimunculkan, tidak perlu dimunculkan.
hanya maknanya saja, berada di atas gitu ya. Kemudian yal'abu, bermain. Ya, ana buat bahasa Indonesianya, misalkan Muhammad bermain apa? Silakan. Kalau ana catat sini bermain adu kecepatan misalkan. Bahasa Arabnya apa? Perlombaan. Atau main bola. Silakan coba ikhwan pakai yal'abu 3 kata. Yal'abu Muhammadun apa? Kalau adu kecepatan lomba lari namanya sibaqon, pakai qaf, sibaqon ya, artinya Muhammad bermain adu kecepatan atau berlomba lari. Baik. Ini lomba-lomba yang boleh ya, sifatnya boleh. Karena perlombaan zaman sekarang ini banyak yang mudorot ya. Yang entah itu terbuka auratnya atau mengandung perjudian, mengandung undian yang tidak disyariatkan. Ya, banyak, jadi harus hati-hati. Maka memberi contoh kalimat juga harus yang bagus ya. Ketika kita mengajar, beri contoh kalimat yang memang itu contoh-contoh yang ada dalam syariat, ya minimal sesuatu yang mubah. Tidak sampai sesuatu yang dicontohkan itu sesuatu yang makruh atau bahkan haram atau bahkan contoh yang menunjukkan kesyirikan. Wah, ini enggak boleh. Harus kita berikan contoh-contoh yang baik. Misalkan ini lomba. Nah, kita pilih lomba yang baik apa? Misalkan lomba adu kecepatan. Ini boleh, lomba lari boleh. Muhammad berlomba lari, berarti yal'abu Muhammadun sibaqon. Yang enggak boleh apa lomba? Ya banyak. Misalkan dia lomba catur, enggak boleh dalam syariat. Ya, lomba catur tidak boleh. Apalagi lomba yang mengandung perjudian, apa misalkan. Ya, ini juga enggak boleh. Lomba olahraga yang auratnya terbuka, ini juga enggak boleh. Apa misalkan kita tahu ya lomba-lomba yang umumnya pemainnya menggunakan pakaian yang auratnya tidak tersingkap, tidak tertutup. Nah, nanti akan menjadi contoh. Oh, ternyata pengajarnya beri contoh ini berarti boleh nih lomba ini. Nah, ini juga hati-hati bagi pengajar memberikan contoh yang baik-baik. Yarkabu, terakhir yarkabu artinya apa? Berkendara ya. Apa? Tergantung kendaraannya nanti. Coba gantian tadi siapa? Akhwat sekarang. Yarkabu, berkendara, 3 kata. Apa misalkan? Mengendarai atau naik, berlayar. Terjemahnya tergantung ya jenis kendaraannya. Yarkabu Aliyun as-sayyarata. Ali mengendarai sayyarata ya, kendaraan mobil misalkan ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai latihannya. Kalau ini latihan ke-6 Anda bacakan saja ini perintahnya, nanti silahkan dikerjakan di rumah. Iti maksudnya datangkanlah, buatkanlah jalasi jumalin kulla wahidatin minha murakkabatun min kalimatain. Intinya ini soal pertamanya ini. Buatkanlah, soal pertamanya dicatat bahasa Indonesia saja biar mudah. Buatlah 3 kalimat yang masing-masing kalimat itu terdiri dari 2 kata. Buatlah 3 kalimat, masing-masing kalimat terdiri dari 2 kata. Nah, soal kedua, salasin bikullin minha salasu kalimatin. Soal kedua, buatlah 3 kalimat juga. Nah, setiap kalimat ini terdiri dari 3 kata. Lanjut, summa bisalasin bikullin minha arba'u kalimatin. Buatlah 3 kalimat juga yang masing-masing kalimat ini terdiri dari 4 kata. Ya, buatlah yang tidak ada dalam buku atau bab ini. Cari kalimat-kalimat dengan kosakata yang lain. Saya ulangi tadi latihannya. Buatlah masing-masing 3 kalimat yang terdiri dari masing-masing 2 kata, 3 kalimat yang terdiri dari masing-masing 3 kata, 3 kalimat yang terdiri dari masing-masing 4 kata, totalnya ada 9 kalimat berarti ya. Ya ini PR-nya silahkan dikerjakan di rumah. Cukup ya? Ada pertanyaan dulu?
Iya, kalau kita sampaikan kepada orang awam, ya sebenarnya nggak masalah, cukup akalan faridun itu sudah cukup. Tapi kalau kita bicara dengan mad'u kita, santri kita yang sudah punya bekal nahwu, ya kita harus sampaikan bahwasanya secara nahwu ini ada yang kurang karena akala itu fiil muta'addi ya nanti. Nanti tanya lagi, Ustaz, muta'addi apa? Santrinya jadi bingung nanti. Maka lihat dulu dominansi santrinya ini masih pemula atau tidak. Kalau pemula ya sudah biarkan saja akala faridun sudah cukup. Karena memang dalam bahasa Indonesia saya makan itu sudah cukup kan? Saya makan sudah. Dia Farid makan gitu. Sudah cukup. Tapi dalam bahasa Arab makan di sini akala masih membutuhkan maf'ul bi yaitu Ta'am atau samak dan seterusnya. Jadi tergantung santri kitanya seperti apa. Baik, jelas? Cukup ya? Demikian. Ini lebih sama persis seperti al-mumti, bedanya kalau al-mumti itu latihannya dari dalil Al-Qur'an lebih berat ya. Kalau ini kalimat-kalimat biasa. Dan kalimatnya dipilihkan yang mudah-mudah ya. Kita merasa ini kalimatnya masih ringan-ringan ya, masih sering kita dengar. Apalagi sudah belajar misalkan durusul lughah dan semisalnya Arabiyah baina yadik itu sudah banyak bekal kosakatanya, maka lebih mudah lagi. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.